satu, ada dua lagi, ada beberapa yang dijadikan barang bukti oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan itu. Dan juga ada macam-macam contoh seperti ini juga yang tulisan dengan gambarnya berbeda, ya, itu sana itu. Dan motifnya yang mendukung dan mensupport para demonstran, motifnya di sana dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya, tulisannya itu, ya, itu. Yang bersangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 15 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, ancamannya 6 tahun ke atas itu. Ini tersangka yang SN, ya, SN. Ini tersangka terakhir ya 9. Tersangka 9 ini adalah inisial KA, ya, inisial KA ini, ya, tersangkanya KA. Dia memposting di media sosial di Facebook, yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu loh, butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial, ya. Ada, dia nulisnya 13 butir di Undang-Undang Cipta Kerja yang semuanya bertentangan semuanya, ya, di sana. Yaitu yang tidak diperbolehkan, ya, intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook, motifnya mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di sana. Untuk tersangka KA ini. Ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946. Dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam, 1 buah SIM card dan juga ada sebuah KTP. Dan kemudian ini semua sudah kita memeriksa beberapa saksi ahli, ada saksi pidana, ahli pidana, saya ulangi, ahli bahasa, ahli IT, sudah kita lakukan pemeriksaan semua berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipersangkakan dalam satu laporan polisi, itu, ya, itu. Di semua tadi ada beberapa LP, ya, yang kita lakukan, kita buat, ya, LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan, gitu. Ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran, ya, dengan pola penyebaran hoax mengakibatkan ada anarkisme, ya, dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka, kemudian barang-barang dinas rusak, kemudian gedung, dan kemudian juga ada fasilitas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu, ya, di sana itu. Ya, tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah pengerusak sudah kita beberapa tangkap, ya, dan kita sidik. Yang di atasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga. Siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi, ya, di sana. Semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan, semuanya proses dan tidak ada penangguhan, ya, di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Dirseber Pak Brigjen Ulian di sini. Terima kasih Pak Adik. Jadi teman-teman, sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas, di mana ada 9 tersangka. Untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyidikan lanjut. Jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya. Sehingga harapan kami bagi masyarakat, kalau berita itu diterima dari WhatsApp, mesti benar-benar dipelajari. Kalau ragu, saran saya tidak untuk dilakukan share. Namun proses pengembangan penyelidikan dan penyidikan
tetap kita lakukan. Gitu. Ya. Saya tanyakan. Pak, ini Kapolda Sumut mengatakan bahwa aksi video dari kemarin ada indikasi kelompok anak. Apakah mereka melatar belakang untuk menjalani kelompok anak atau tidak? Tanya. Peristiwa itu sebagai dari Kapolda Sumut mengatakan bahwa ada kelompok anak. Ya semuanya kan sedang belum selesai diperiksa semua ya. Jadi tunggu dulu, dengerin saya ngomong dulu ya. Nah, dengerin dulu, fokus dulu, baru saya ngomong, kurang jelas baru tanyakan sama saya. Oke? Ya. Jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya. Nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ya. Dan tentunya tidak berhenti sampai di sini. Tadi sampaikan sama Dir Cyber, mungkin semua masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Apakah dia berafiliasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya? Semuanya masih kita dalami. Kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu, ya nanti kita sampaikan ya di sana. Oke? Ayo. Baik, tadi saya jelaskan bahwa pola apa tadi? Menggunakan pola hasutan maupun hoax ya di sana. Yang tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada tweet-tweetnya ya, dan kemudian kan tidak hanya sampai di sini ya, kita masih menggabung-gabungkan ya, namanya untuk IT itu Mas, kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba gitu ya, di sana kemarin itu semua kita seperti laba-laba, nanti baru kita analisa evaluasi ya, jadi ini nanti akan ngarahnya kemana. Oh ternyata dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang anarkis, yang vandalisme, ini dikaitkan dengan adanya ajakan, ya ajakan apa dengan berpola, ada pola tadi itu adalah yang di hoax ini, ya ada sudah dari tersangka yang di Polda Metro yang ada di sana, dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA, ada tersangka, dia udah mendapat WA-nya itu udah ada ajakan di sana untuk melakukan ya, itu ada ajakan-ajakan, tidak hanya satu. Itu kemarin sudah beberapa pelajar pun juga kenanya dari mana? Ya dari media sosial, dari WA itu. Di WA dia diajak Pak itu. Diajak Pak, saya diajak kemarin saya sempat ke Polda Metro kemarin. Ada di stadion itu. Saya sempat juga tanya-tanya di sana. Ya memang dia saya nggak tahu Pak tujuannya. Omnibus Law aja juga saya nggak tahu Pak. Saya cuma yang penting saya diajak ngikuti daripada ajakan di WA grup di sana. Oke. Ini di luar ini atau di luar ini ya? Di luar kasus ini ya? Apa ya? Ngapain? Begini ya, namanya orang mau menengok tersangka itu ada jadwalnya. Apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan ya, itu di sana karena masih dalam pemeriksaan, dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai bahwa penyidik juga masih bekerja, masih memeriksa dan sebagainya, itu ya. Ya tentunya kita tetap seperti itu. Ada nggak sih Pak pola ini 2020 ini sama dengan kejadian 2019 Pak di bawah Batu, pola-pola yang bersama Pak gitu? Ya tentunya kan penyidik kan nanti akan mengevaluasi ya, daripada dulu kan sudah diputus toh untuk yang di tahun 2019. Namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi catatan dari penyidik ya, di saat penyidik nanti bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini. Ya tentunya kan polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya, semua dipelajari oleh penyidik, dan tentunya inilah makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersangka yang sekarang ini. Artinya ini kelompok yang sama ya Pak? Gimana? Artinya ini kelompok yang sama di 2019 dengan 2020. Kita belum mendapatkan ya, oke. Yuk.
Jadi gini, ya tentunya kan tersangka ini, yang 9 tersangka ini itu adalah dari berbagai ya, berbagai tempat kita nangkapnya. Yang Medan ada 4. Tadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup, itu pun sedang kita dalami. Makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa? Masih dalam pemeriksaan di sana. Apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga, kelompok, lembaga masyarakat, ini masih kita dalami daripada penyidik itu. Gimana? Di rumahnya masing-masing kita nangkapnya ya. Makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membuktikan apakah punya kartu anggota atau punya apa, kan di sana. Ya, masih didalami oleh penyidik itu situ. Oke? Apa? Kita kan ada Petro Cyber ya di sana, tentunya semuanya kan Petro Cyber itu kita analisa satu-satu ya. Nanti saya jelaskan tadi mengapa proses dan tidak ditangguhkan proses ya itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Oh iya.